Iya, shalom saudara, selamat malam. Berjumpa kembali di acara Mesbah Doa. Saudara semua orang-orang yang setia mencari Tuhan, saya percaya ya kesetiaan kita pasti akan membuahkan sesuatu yang manis dalam hidup ini. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang mau terus menyenangkan hati Tuhan, membawa pujian penyembahan kita. Ya, biarlah kita mau terus setia. Saya bersyukur dan tetap bersemangat saya. Ya, melayani Mesbah Doa. Kenapa? Ada banyak kesaksian orang-orang yang mengalami Tuhan, mengalami pemulihan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan. Dan itulah satu kerinduan saya dan juga pasti kerinduan Tuhan, supaya kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mari kita mau masuk di dalam pujian penyembahan kita. Buat yang ada di Indonesia, shalom. Yang ada di luar Indonesia, yang ada di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, Tuhan memberkati. Kita mau bawa penyembahan kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat semua hal terbaik yang Tuhan lakukan di hidup kami. Bahkan malam hari ini kalau kami masih boleh ada, semua karena anugerah Tuhan. Begitu besar apa yang Tuhan lakukan di hidup kami. Dan bagian kami adalah terus mencari dan menyenangkan hati-Mu Bapa. Ini kami datang membawa hidup kami, biarlah apa yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Kami bawa pujian penyembahan kami, sucikan dan kuduskan hidup kami Tuhan. Terima kasih buat semua anugerah yang terbaik yang Tuhan lakukan di hidup kami. Sungguh besar apa yang Tuhan buat bagi kami. Tidak dapat Tuhan kami menceritakannya, hanya ucapan syukur yang keluar dari mulut bibir kami. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Besar Tuhan, sungguh besar. Amin Tuhan, sungguh besar pengorbanan yang Tuhan lakukan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terlalu dalam untuk kami mengerti kasih-Mu Tuhan. Sungguh besar.
Sungguh besar apa yang Tuhan lakukan di hidup kami. Bahkan tidak dapat Tuhan kami memikirkannya. Rencana-Mu, kehendak-Mu bagi hidup kami. Engkau yang tahu Tuhan, bahkan Engkau yang sanggup membawa kami untuk senantiasa berada dalam rencana-Mu yang indah Tuhan. Terima kasih apa yang Tuhan pikirkan tentang hidup kami lebih besar daripada jalan-jalan kami, lebih besar daripada semua rencana-rencana yang kami buat. Karena itu bawa kami untuk selalu berjalan seiringan dengan rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami Bapa. Bawa kami senantiasa hidup Tuhan di dalam jalan-jalan-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Amin. Terlalu dalam untuk dimengerti. Amin Tuhan, amin. Sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah Tuhan yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Lebih lagi saudara, katakan sungguh besar Tuhan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah. Biar musik saja nyanyikan lagu ini. Mari kita merenung di hadapan Tuhan saudara. Terlalu besar Tuhan. Sungguh besar apa yang Tuhan lakukan di hidup kami. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Bahkan sungguh besar apa yang Tuhan pikirkan tentang hidup kami. Bahkan apa yang tidak muncul dalam pikiran itu yang Tuhan sediakan. Terima kasih Bapa, Engkau yang membuat hidup kami menjadi berarti. Tuhan yang membuat hidup kami menjadi berarti. Terima kasih Yesus. Kami datang menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Bahkan kalau kami hidup, kami mau hidup bagi-Mu Tuhan Yesus. Kalau kami hidup, kami mau hidup bagi Engkau. Bahkan seluruh yang kami miliki Tuhan kami serahkan bagi kemuliaan-Mu Bapa. Bawa hidup kami dalam perkenanan-Mu ya Tuhan. Bawa kami. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
lagi saudara. Biar ini menjadi komitmen kita di hadapan Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Kami mau hidup bagimu Tuhan. Kami mau menyembahmu Bapa. Tak ada satupun yang bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu. Tidak ada satupun yang bisa pisahkan kami dari kasih Kristus. Entah itu aniaya, kelaparan, persoalan, masalah yang berat. Kami tetap mau hidup hanya bagi-Mu Tuhan. Kami hanya tetap mata kami memandang-Mu Tuhan. Kalau kami hidup, kami mau hidup bagi-Mu. Mata kami tetap memandang-Mu. Hati kami tetap menyembah-Mu Tuhan. Apapun persoalan, bahkan di saat doa-doa kami belum dijawab, kami mau tetap memuji, menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kalau kami hidup, kami mau hidup bagi kepentingan Tuhan di hidup ini. Sekalipun ada harga yang harus kami bayar, kami mau bayar harga itu bersama dengan Tuhan dalam pergumulan kami. Ini komitmen kami Tuhan. Kami mau hidup bagi kebenaran. Mari angkat tanganmu saudara di hadapan Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ya, karena pertolongan kami hanya datang daripada-Mu Tuhan. Kami tetap berharap tidak ada yang lain yang dapat menolong kami. Siapakah dapat menghibur kami? Siapakah dapat menolong kami? Tidak ada kecuali Tuhan semesta alam. Engkau pertolongan di hidup kami. Engkau yang sanggup menyelesaikan semua perkara-perkara kami. Bagian kami hanyalah terus mempercayai Tuhan. Bagian kami hanyalah terus tetap berharap kepada Tuhan. Mari katakan dengan iman. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia menolong
penolong di dalam hidup kami ya Tuhan. Hanya Engkau, tidak ada yang lain. Penghibur kami, hanya Engkau Bapa kami Tuhan, selalu menyertai hidup kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah tinggalkan. Ketika kami berharap, sekali lagi dengan iman katakan, oh, penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Oh, Kau Bapa yang setia, Kau penolong kami Tuhan. Haleluya. Engkau sumber pertolongan, sumber pengharapan, hanya dirimu Tuhan. Oh, Engkau tempat perteduhan kami, Engkau tempat kekuatan kami. Terima kasih Bapa, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Hidup kami serahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu. Pertolongan kami hanya datang dari-Mu saja Tuhan. Bahkan kami percaya firman-Mu yang sanggup memberikan kami penerang di hidup ini. Firman-Mu yang sanggup menuntun langkah-langkah kami. Firman-Mu yang sanggup menjadi jawaban atas setiap persoalan di hidup kami. Berbicara bagi setiap kami hari ini. Sampaikan isi hati-Mu dan rencana-Mu atas hidup kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Hanya pengurapan Roh Kudus yang memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan setiap firman-Mu Bapa. Buat setiap kami mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Amin. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan kesaksian terlebih dahulu, karena kita percaya bahwa kesaksian yang akan memberikan kekuatan buat iman kita. Shalom, Ibu Pendeta Debbie Basjir. Perkenalkan, nama saya Ibu Yanti dari Manado. Saya mendapat channel Ibu dari tante saya yang mengajak saya untuk mendengarkan khotbah-khotbah Ibu. Dan saya mulai mengikuti mesbah doa dan mesbah syukur. Tante saya juga adalah seorang pendengar setia mesbah doa dan mesbah syukur. Saya mulai mengikuti mesbah syukur dan mesbah doa sekitar bulan Februari tahun 2021. Saya mau bersaksi tentang kebaikan dan penyertaan Tuhan dan perlindungan serta pemeliharaan Tuhan bagi saya dan anak-anak saya. Saya hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa yang tidak mempunyai penghasilan. Kerja saya hanya mengurus suami dan anak-anak. Boleh dikatakan semua kebutuhan bergantung pada suami. Suami saya bekerja di salah satu hotel bintang 5 di Manado dengan memiliki jabatan yang cukup tinggi. Sebelumnya suami saya hanyalah karyawan biasa, Bu, dan berpindah-pindah tempat pekerjaan. Saya selalu mendoakan dan mendukungnya, tapi setelah dia mendapat jabatan, suami saya berselingkuh. Waktu itu sekitar bulan Januari 2018 silam dia menjalin hubungan dengan selingkuhannya. Dan saya baru mengetahui perselingkuhan sekitar pertengahan tahun itu. Anak-anak waktu itu masih kecil. Bahkan sebelum saya punya anak, suami juga sudah sering berselingkuh. Tapi selama ini pun saya selalu memaafkan dan mendoakannya. Saya terus mempertahankan rumah tangga kami. Setelah saya mengetahui perselingkuhan suami saya, dari situ setiap hari saya dapat bukti chat dari selingkuhannya. Saya marah-marah dan kami pun sering bertengkar. Waktu itu saya belum benar-benar mengenal kebenaran firman Tuhan dan tentang bagaimana berserah dan mengampuni. Dan sejak saat itu suami saya sudah jarang pulang ke rumah. Saya pun mendapat telepon dari tempat kerjanya. Mereka menanyakan keberadaan suami saya. Karena sudah hampir seminggu dia tidak masuk kerja dan tanpa ada pemberitahuan. Saya pun menjelaskan kalau saya juga tidak tahu keberadaannya. Waktu itu saya hanya bisa berdoa dan meminta kepada Tuhan
supaya dimanapun suami saya pergi dan dia berada, semoga Tuhan selalu melindungi dia. Dan saya berharap agar dia segera pulang ke rumah dan masuk kerja lagi. Selang seminggu berlalu, tengah malam suami saya datang mengetuk pintu rumah. Saya kaget, tetapi dalam hati saya bersyukur suami saya pulang. Dia pulang dan akhirnya meminta maaf pada saya dan mengatakan kalau dia mau kembali masuk kerja karena mengingat anak-anak kami yang masih kecil. Dia mau menghadap ke atasannya untuk meminta maaf karena selama ini tidak memberitahukan tentang keberadaannya. Saya pun memaafkannya, Bu, untuk kesekian kalinya. Sungguh di luar dugaan, suami saya menelpon dari tempat kerjanya, ternyata dia sudah dipecat. Karena sudah dikirimin surat tetapi tidak ada juga kabar. Sebagai istri, saya hanya bisa mendoakan yang terbaik bagi suami saya waktu itu. Saya percaya itu adalah salah satu teguran Tuhan, karena dia sudah menyanyiakan berkat yang Tuhan beri di saat memulai karirnya dari nol. Sayalah yang selalu menemani, tetapi di saat dipromosikan jabatan dia malah tergoda dengan perempuan lain di luar sana. Setelah dipecat, suami saya pun mulai menulis lamaran pekerjaan dan tidak ada satupun yang menerima. Dan dia pun mencoba mencari lamaran di luar daerah dan dia diterima di salah satu hotel di Bali. Sampai akhirnya suami saya lebih memilih perempuan selingkuhannya daripada saya dan anak-anak. Sebagai manusia biasa, saya belum benar-benar mengenal Tuhan secara pribadi. Waktu itu saya sempat depresi, Bu. Pikiran saya kacau. Bagaimana dengan nasib anak-anak saya kelak? Bagaimana kehidupan saya selanjutnya tanpa suami? Siapa yang akan membiayai kehidupan dan selanjutnya? Bagaimana saya mau bekerja sedangkan anak masih kecil-kecil? Dan masih banyak lagi pikiran waktu itu yang memberontak. Bahkan saya juga menyesal mertua saya karena mereka mendukung suami saya. Oleh mertua kami pun akhirnya rumah kami pun dijual untuk melunasi hutang-hutang. Saya benar-benar terpuruk waktu itu. Saya sudah mulai jarang berdoa. Sampai pada akhirnya saya pun terjerat oleh tipu muslihat iblis dan saya jatuh dalam dosa persinahan. Saya mulai membuka hati saya untuk pria lain. Saya pun akhirnya berkenalan dengan pria yang kebetulan adalah teman sekerja suami saya. Di benak saya waktu itu saya ingin balas dendam dengan perlakuan suami saya. Nanti suami saya pun bisa merasakan sakit hati ketika saya jadian sama temannya. Waktu pun berjalan, saya hamil dan melahirkan anak dengan pasangan saya ini. Pada bulan Februari 2021 itu tante saya mengajak saya untuk mendengarkan khotbah-khotbah Ibu Debbie dan mengikuti mesbah doa dan mesbah syukur. Setiap saya mengikuti mesbah doa dan mesbah syukur, disitulah hati saya mulai tersentuh. Saya mulai menyadari kesalahan saya, Bu. Kalau saya juga sudah hidup dalam lumpur dosa persinahan. Apalagi ketika ibu berkata, kita ini berada dalam masa-masa akhir zaman. Barang siapa yang masih hidup dalam persinahan harus bertobat. Dan ketika ibu berdoa melepaskan bagi mereka yang terikat dalam dosa perselingkuhan dan persinahan, disitulah saya merasa saya paling hina, Bu. Saat itu saya menangis memohon ampun dan saya memohon belas kasihan Tuhan Yesus untuk mengampuni saya. Saya mau kembali hidup ke jalan-jalan Tuhan. Saya mau hidup dalam pertobatan. Dan saya mau mengejar perkenanan Tuhan, Bu. Dan Tuhan Yesus sungguh baik. Di saat saya benar-benar mau bertobat, Tuhan menunjukkan siapa sebenarnya pasangan saya yang ini. Saya kira dia adalah orang yang baik, yang bisa menggantikan suami saya. Dan ternyata dia orangnya kasar. Masih banyak lagi sifat buruk yang ditunjukkan. Saya pun berdoa memohon hikmat kepada Tuhan. Saya mau berbicara secara baik-baik kepada pasangan saya yang sekarang untuk memutuskan hubungan kami yang memang juga masih dalam dosa. Saya bilang kepada dia saya mau bertobat dan saya tidak mau lagi melanjutkan hubungan kita karena kita sekarang hidup dalam persinahan. Hubungan ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami juga harus bertobat. Kamu mau terima atau tidak keputusan saya sudah ambil keputusan ini. Kalau kamu mau datang, silakan. Untuk melihat anak, kamu boleh datang kapan saja. Dan kalaupun memberitahukan orang tua saya sudah tidak lagi bisa melanjutkan hubungan ini dengan pasangan saya karena saya ingin bertobat, Bu.
Dan orang tua saya juga mengatakan kalau ada kekurangan jangan minta pada mereka, tapi saya diam. Saya percaya ya apa yang saya alami bersama dengan Tuhan adalah harga yang harus saya bayar atas dosa-dosa saya. Dulu saya begitu khawatir tentang masa depan anak saya dan masih banyak lagi hal yang menjadi beban dalam pikiran saya. Tetapi sekarang sejak saya mendengarkan khotbah-khotbah ibu dan mengikuti mesbah doa, mesbah syukur, puji Tuhan, pola pikir saya dirubah, karakter saya dirubah, dan saya sekarang hidup diubahkan Tuhan. Saya juga sudah melepaskan pengampunan bagi suami saya dan wanita pilihannya. Saya juga terus berdoa semoga satu saat suami saya boleh bertobat, dan saya percaya Tuhan Yesuslah yang memelihara saya dan anak-anak saya. Demikian kesaksian saya, Bu Debbie. Terima kasih sudah membacakan kesaksian ini. Mohon maaf kalau kesaksian ini panjang dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu karena Ibu sudah menyadarkan saya melalui khotbah-khotbah Ibu dan semua firman Tuhan. Semoga Ibu dan keluarga selalu diberi kesehatan, dipakai Tuhan lebih lagi luar biasa untuk memenangkan jiwa-jiwa yang tersesat. Amin, amin, amin. Ya, saudara, saya percaya Tuhan juga disenangkan mendengarkan kesaksian ini ketika ada orang-orang yang mau bertobat dan kembali kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya ya saat kita mau sungguh-sungguh datang, maka Dia Tuhan yang tidak pernah menolak kita. Apapun keadaan kita, bagaimanapun ya, dosa kita sebesar apapun, waktu kita mau datang Tuhan pasti mengampuni. Ya hanya pertanyaannya kita mau enggak datang kepada Tuhan, mengakui dosa kita. Dari awalnya suaminya berselingkuh, niat balas dendam. Saudara, setan itu ya punya rancangan atas hidup kita, yaitu untuk membuat rumah tangga dan kehidupan kita hancur. Karena itu saya percaya orang-orang yang hari-hari ini sedang hidup dalam dosa perselingkuhan, pasti hidupmu tidak tenang. Ya, lihat kehancuran yang terjadi. Awalnya berselingkuh, kehilangan pekerjaan, lupa diri, tidak masuk kantor, ya pergi dengan selingkuhannya. Saudara, ya kalau hari ini ada di antara saudara yang masih hidup dalam perselingkuhan, segeralah bertobat. Setiap malam kita mendengarkan khotbah di mesbah doa tentang bagaimana Tuhan membenci dosa kenajisan, dosa percabulan dan kemesuman itu. Ya karena itu mari kita sungguh-sungguh mempersembahkan hidup yang terbaik bagi Tuhan. Saya berdoa buat setiap saudara yang mendengarkan ya firman Tuhan ini malam ini, bertobatlah. Bersyukur ada satu orang yang akhirnya bertobat ya, dan saya sangat mengucap syukur. Saudara, ya apa yang Tuhan buat itu luar biasa. Beberapa waktu yang lalu juga saya menerima telepon, ada seorang yang tadinya sudah mau bunuh diri, tapi akhirnya dia tidak secara sengaja mendengarkan khotbah saya dan dia mengurungkan niatnya untuk bunuh diri, lalu dia menghubungi saya. Wow, saya percaya ini adalah satu hal yang luar biasa. Karena itu saya dan suami kami sekeluarga terus berusaha untuk terus ada di mesbah doa ini, karena saya melihat ada begitu banyak orang yang dijangkau, banyak jiwa yang ditarik kembali datang kepada Tuhan. Ya, satu kerinduan kami, saudara terus doakan agar kami terus sehat, diberikan kekuatan oleh Tuhan. Ya, karena kami terus berusaha walaupun dalam keadaan sakit atau apapun, ya kami berusaha untuk memberi yang terbaik bagi saudara, bagi Tuhan yang pertama dan bagi semua saudara. Karena saya terlalu percaya ada begitu banyak jiwa yang bisa diselamatkan dan dijangkau lewat pelayanan ini. Terima kasih Ibu, kesaksiannya luar biasa. Saya yakin sekarang Ibu sudah sukacita, damai sejahtera seperti yang Ibu saksikan. Ya, bahwa dosa itu hanya membawa kita pada kehancuran, dan percayalah tidak akan pernah kita mengalami kebahagiaan kalau kita terus memilih hidup dalam dosa. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan kita malam hari ini. Yeskiel 24, yaitu lambang kuali yang berkarat. Kemarin kita sudah menyelesaikan Yeskiel 23. Ya, Tuhan bilang, aku yang akan menghentikan kemesuman itu di tanah ini, kata Tuhan ya. Dan akhirnya ya Tuhan memakai orang-orang bangsa-bangsa ya kafir itu, membalaskan ya kepada mereka. Ayat sekarang Yeskiel 24 ya, lambang kuali yang berkarat, judul perikopnya. Ayat yang pertama, pada tahun ke-9 dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 10 bulan itu, datanglah firman Tuhan kepadaku.
Hai anak manusia, tuliskanlah tanggal hari ini. Ya, tanggal hari ini. Pada hari ini juga Raja Babel mulai menyerang Yerusalem. Ayat yang ketiga, ucapkanlah satu perumpamaan kepada kaum pemberontak dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Taruhlah kuali di atas api, taruhlah dan tuanglah juga air ke dalamnya. 4. Taruhlah potongan daging di dalamnya, semua potongan yang baik, paha dan punggungnya, penuhilah itu dengan tulang-tulang pilihan. Ayat 5. Ambillah domba yang terpilih dan susunlah juga kayu di bawahnya. Biarlah masakan itu mendidih dan tulang-tulangnya turut empuk di dalamnya. Ayat yang ke-6. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, celakalah kota yang penuh hutang darah. Kuali yang berkarat di dalamnya, ada karatnya, tidak hilang daripadanya. Keluarkanlah potong demi potong dari dalamnya tanpa memilih-milih. Ayat yang ke-7, sebab darah yang dicurahkannya masih terdapat di tengah-tengahnya. Ia mencurahkannya di atas bukit batu yang gundul. Ia tidak mencurahkannya di atas tanah supaya ditutupinya dengan tanah. Ayat 8, demi amarah yang timbul dan rasa pembalasan yang bangkit, aku akan mencurahkan darahnya sendiri ke atas bukit batu yang gundul, supaya jangan ditutupi. Ayat yang ke-9. Ya, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, celakalah kota yang penuh hutang darah. Aku juga hendak memperbesar pancaknya. Saudara yang terkasih, Yehezkiel memberikan ilustrasi. Jadi ilustrasi ini diberikan pada tahun 588 sebelum Masehi. Kira-kira 3 tahun setelah pesan pertama dari pesan-pesan sebelumnya. Rakyat Yehuda mengira bahwa mereka merupakan potongan daging yang baik. Ya, jadi Yehuda ini berpikir mereka itu potongan daging yang baik. Ya, karena mereka belum dibawa ke pembuangan pada tahun 597. Ketika terakhir kali bangsa Babel menyerbu negeri itu. Yehezkiel menggunakan ilustrasi ini sebelumnya untuk menunjukkan bahwa meski bangsa itu mengira diri mereka aman dan selamat di dalam kuali ini sebenarnya akan merupakan tempat pembinasaan mereka. Pesan ini diberikan kepada orang-orang buangan di Babel pada hari yang sama ketika Babel menyerang Yerusalem, yang memulai suatu pengepungan yang berlangsung lebih dari 2 tahun dan menyebabkan kehancuran kota itu. Pada saat hukuman Allah datang, hukuman itu tak mengenal belas kasihan. Saudara, orang-orang yang tertinggal pada waktu itu, mereka menyangka, saudara, rakyat Yehuda yang tertinggal, tidak dibawa dalam pembuangan, mereka menyangka mereka ini potongan daging yang baik. Tapi Tuhan menyuruh Yehezkiel memberikan perumpamaan ini. Ambil sebuah kuali, lalu potonglah daging-daging yang baik, pilih daging yang baik. Ini berbicara tentang orang-orang yang tertinggal di masa pembuangan karena mereka pikir mereka aman, mereka nyaman. Wah, kita tidak ikut dibawa dalam pembuangan, kita tetap di sini, kita aman dan tentram. Mereka tidak bertobat, mereka tidak mencari Tuhan. Mereka itu diumpamakan seperti daging dalam kuali. Mereka berpikir kuali itu akan melindungi mereka. Mereka itu seperti daging dalam kuali, aman di dalam kuali itu. Tapi ternyata Tuhan berkata, taruh api di bawah kuali itu. Tanpa mereka sadari, memang mereka merasa aman seperti daging dalam kuali. Ternyata di bawahnya itu ada api yang akan segera meremukkan mereka, dimasak sampai menjadi empuk di dalam murka Tuhan yang menyala. Jadi saudara, sangat mengerikan hari-hari ini. Jangan sampai kita merasa aman, merasa nyaman. Ternyata kita sedang berada di dalam satu masa-masa penghukuman yang akan segera datang kalau kita tidak bertobat. Ayat ini memberikan perumpamaan di mana sisa yang tersisa di Yehuda, rakyat Yehuda berpikir mereka aman. Tetapi ternyata dengan tiba-tiba penyerangan dari Babel itu datang.
Ya, Babel menyerang mereka. Ya, pesan ini diberikan kepada orang-orang buangan di Babel pada hari yang sama ketika Babel menyerang Yerusalem. Ya, yang melalui suatu pengepungan yang berlangsung lebih dari 2 tahun, ya, dan ini menyebabkan kehancuran benar-benar kota itu. Pada saat hukuman Allah datang, hukuman itu tidak akan mengenal belas kasihan lagi. Kita masih ada di masa-masa belas kasihan hari-hari ini. Tuhan terus berbicara untuk kita bertobat. Ya, untuk kita bertobat. Pesan Tuhan datang untuk bertobat. Hari ini yang terikat dengan persinahan kenajisan, bertobatlah. Kita yang masih terikat dengan kepahitan, kekecewaan, ya, iri hati, kebencian, bertobatlah. Kita terus berusaha menjaga hati dan hidup kita agar kita ini berkenan di mata Tuhan. Ya, kita berusaha untuk terlepas dari segala apapun yang akan membawa kita ini jauh dari perkenanan Tuhan. Ya, jangan seperti rakyat di Yehuda yang berpikir mereka aman karena tidak dalam pembuangan. Mereka berpikir mereka seperti daging dalam kuali, tapi ternyata di bawah kuali itu ada kayu yang akan dinyalakan apinya. Mereka akan segera dibakar dan panas mendidih di dalamnya. Ya, lalu saudara, ayat yang ke-10 sekarang. Ayat yang ke-10. Susunlah banyak kayu, nyalakanlah api, biarlah dagingnya masak betul. Buanglah kuahnya dan biarlah tulang-tulangnya hangus. Ayat 11, letakkanlah periuk itu kosong di atas bara api, supaya itu dibakar dan tembaganya menjadi merah. Waduh, mengerikan saudara ya. Sehingga kotorannya hancur di dalamnya dan karatnya hilang. 12, aku bersusah payah dengan sia-sia, sebab karatnya begitu tebal, tidak mau hilang daripadanya, biar dalam api. Ya, ayat 13, oleh karena engkau menajiskan dirimu dengan kemesumanmu dan aku ingin mentahirkan engkau, tetapi engkau tidak menjadi tahir, kata firman Tuhan, dari kenajisanmu, maka tidak akan ditahirkan lagi sampai aku melampiaskan amarahku atasmu. Ayat 14, aku Tuhan yang mengatakannya, hal itu datang dan aku yang akan membuatnya. Aku tidak melalaikannya dan tidak merasa sayang, tidak menyesal. Aku akan menghakimi engkau menurut perbuatanmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Saudara, Tuhan berkata, aku sudah mencoba menghilangkan karatnya, menghilangkan kenajisan mereka. Aku sudah mencoba membuat bangsa ini bertobat, tapi mereka tetap tidak mau bertobat. Ya, kata firman Tuhan. Kota Yerusalem ini seperti sebuah kuali yang penuh dengan dosa sehingga tidak bisa lagi menjadi bersih, ya. Allah ingin membersihkan kehidupan orang-orang yang tinggal di Yerusalem, dan Dia ingin membersihkan hidup kita juga sekarang ini. Cuma satu kerinduan hati Tuhan supaya hidup kita ini terus dibersihkan. Yesus memberikan perumpamaan seperti ranting yang dibersihkan supaya dia semakin banyak berbuah. Ya, tetapi kalau ranting itu tidak berbuah, itu akan dipotong dan dicampakkan ke dalam api. Satu kerinduan Tuhan sebenarnya untuk apa? Untuk membersihkan hidup kita dari dosa, dari segala kecemaran. Ya, Tuhan ingin untuk kita ini lebih dibersihkan lagi. Ya, Tuhan mencoba, bahkan kadang-kadang Tuhan itu mencoba untuk memurnikan kita melalui kesulitan, situasi, bahkan sesuatu yang terjadi seperti itu adalah kesusahan bagi kita. Ya, ketika Anda mengalami masa-masa sulit, biarkanlah dosa itu dibakar dari kehidupan Anda. Pandanglah masalah-masalah Anda itu sebagai kesempatan untuk iman kita ini bertumbuh, ya. Bahkan ketika saat-saat itu datang, biarlah prioritas kita, ya, itu tetap kepada Tuhan. Ya, prioritas kita itu tetap kepada Allah. Ya, dan bukan pada hal yang mengganggu, ya, atau membawa kita ini semakin jauh dari Tuhan.
Ya, tadi pagi saya sampaikan di Mesbah Syukur bagaimana kita itu harus memperhatikan apa yang kita dengar supaya kita tidak terbawa oleh arus dunia ini, saudara ya. Kita bisa memeriksa kembali hidup kita sehingga kita akan melakukan apa yang benar-benar berkenan di mata Tuhan. Jangan seperti bangsa ini, sudah dibakar dalam kuali, karatnya tetap ada. Sampai Tuhan bilang biarkan saja ya sampai benar-benar matang di dalamnya, sampai menjadi merah seperti tembaga ya, kuali itu, sehingga semuanya malah terbakar dan hilang lenyap semua yang ada dalamnya. Saudara, Tuhan terus berbicara dan hanya satu kerinduannya supaya kita bertobat. Ya, karena itu marilah saudara, kita mau bertobat. Biar kita mau terus berseru minta pertolongan Tuhan hari-hari ini. Mungkin engkau merasa engkau tidak bisa keluar dari dosamu. Mungkin engkau berkata, Tuhan sulit bagiku untuk keluar dari dosaku. Atau mungkin engkau berkata, terlalu berat masalah yang aku alami Tuhan. Biar kita mau bilang, Tuhan penolongku hanyalah dirimu. Penghibur kami hanya Engkau Bapakku. Kami mau datang terus kepadamu dan terus menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Raja kami. Mari kita renungkan firman ini. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Lebih lagi saudara, dengan iman katakan di hadapan Tuhan, penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku ya. Sekali lagi dengan iman katakan, penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Kami percaya Engkau Bapa yang setia, penolong kami hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Bapa, karena itu kami mau mengenal Engkau secara lebih dalam lagi. Kami mau mengalami Tuhan dalam hidup kami. Kami mau mata kami sendiri melihat perbuatan Tuhan terjadi di hidup kami. Engkau yang berjanji dengan matamu sendiri kamu akan melihat pertolongan dan janji-janji Tuhan. Kami mau Tuhan, karena itu bahwa kami mengenal Engkau secara benar dalam hidup ini. Mungkin lewat persoalan masalah kami tahu Tuhan sedang membawa kami dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Jangan biarkan kami berespon dengan salah, tapi ajarkan kami berespon dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Demikian juga dalam rumah tangga pernikahan kami. Biarlah suami, istri, anak-anak semua berespon dengan benar kepada Tuhan. Kami berdoa lawatan-Mu terjadi atas rumah tangga kami. Tuhan, biar suami takut akan Tuhan, menjadi imam, istri menjadi penolong, anak-anak juga hidup di dalam takut akan Tuhan. Anak-anak kami dilindungi, dijagai dalam masa muda mereka. Tuhan, tentukan masa depan mereka di dalam Engkau. Kuliah mereka, studi mereka hari ini yang sedang belajar, Tuhan menyertai. Bahkan setiap mereka yang sudah bekerja, Tuhan menyertai. Yang bergumul untuk pasangan hidup jodoh, Tuhan memberi yang terbaik dari Tuhan. Tuhan juga memberi yang terbaik bagi pekerjaan mereka. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Kami berdoa terus bagi anggota keluarga kami, keluarga besar kami, oma, opa, orang tua terkasih kami di usia mereka yang senja. Tuhan berikan kekuatan, damai sejahtera dan sukacita, bahkan kesehatan. Biarlah mereka terus hidup dalam damai sejahtera-Mu Bapa.
Berkati Tuhan setiap orang-orang yang kami kasihi yang sedang bergumul dengan sakit penyakit hari-hari ini. Tuhan juga menjadi jawaban kesembuhan boleh terjadi dalam hidup mereka, terutama secara jiwa. Tuhan menyembuhkan mereka, Bapa yang sedang terbaring tidak berdaya. Biar jiwa mereka boleh berjumpa dengan Tuhan. Kami percaya kesembuhan boleh terjadi. Kami meminta dalam nama Yesus. Sakit apapun Tuhan, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kalau karena kuasa kegelapan, kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau karena dosa, ampuni Tuhan dan sucikan hidup kami, kuduskan kami. Kami terus berdoa Tuhan, menyerahkan untuk setiap anggota keluarga kami yang bergumul dengan berat untuk persoalan hidup mereka, bahkan yang bergumul keluar dari dosa dan ikatan-ikatan kuasa kegelapan. Kami berdoa dalam nama Yesus, kuasa Tuhan lebih besar, melepaskan setiap mereka yang terikat dari kenajisan percabulan, homoseksual, lesbian, rokok, minuman keras, perjudian, yang terikat dengan amarah, kepahitan, dendam. Kami berdoa dalam nama Yesus ada kelepasan yang terjadi. Bahkan Tuhan kami berdoa yang terikat dengan perselingkuhan dan dosa apapun, kuasa-kuasa kegelapan, bahkan yang dari nenek moyang dari zaman dulu, kutuk-kutuk keturunan, di dalam nama Yesus diputuskan. Tuhan memberikan kami kemampuan untuk terus ada dalam jalan-jalan-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau juga terus memberkati mereka yang rindu memiliki keturunan, memiliki anak keturunan ilahi. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Roh kemandulan kami tolak. Kami percaya kuasa Tuhan terjadi. Berkati pemerintahan bangsa kami Indonesia. Shalom, kami serahkan Indonesia dalam tangan Tuhan. Diberkati Presiden Jokowi Ma'ruf Amin. Diberkati juga kabinet yang ada, semua MPR, DPR, bahkan kepala-kepala daerah. Tuhan menyertai gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW. Tuhan memberkati dengan roh takut akan Tuhan. Indonesia akan mengalami pemulihan yang dari Tuhan dalam nama Yesus. Diberkati semua pejabat-pejabat yang terlibat di atas bangsa ini, bahkan TNI, Polri, para medis. Tuhan menyertai mereka senantiasa. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Kami percaya, tidak lupa kami terus mendoakan untuk semua yang bergabung di Mesbah Doa malam ini, bahkan semua yang sudah masuk di WA, SMS. Tuhan memberkati setiap pergumulan yang dihadapi oleh anak-anak-Mu. Tuhan menjadi jawaban. Berkati yang ada di benua-benua Tuhan, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, dalam nama Tuhan Yesus. Anugerah-Mu melimpah Bapa, bahkan penyertaan Tuhan yang sempurna boleh kami rasakan senantiasa. Tidak ada kematian massal karena COVID, yang ada kesembuhan massal. Kami ikat, patahkan, hancurkan kuasa virus corona. Hidup mati kami di tangan Tuhan. Selama kami hidup, kami mau beri yang terbaik dari hidup kami. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati keluar masuk-Mu, diberkati keuangan-Mu. Tuhan mencukupkan, bahkan Engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidup mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa saudara tekan tombol like, subscribe, dan bagikan channel ini kepada semua orang yang membutuhkan agar mereka juga mendapat kekuatan yang baru. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. God bless you. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan, untuk selamanya. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus Tuhan. Saat kami meninggikan nama-Mu ya Tuhan, Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan. Punya-Mu-lah kemuliaan dan kehormatan. Engkau yang bersemayam di dalam keagungan Tuhan. Karena itu kami tinggikan nama-Mu Yesus.